ngobrol-ngobrol dulu Oke. sama Pak Parahita. Mungkin Pak Parahita bisa jelaskan sekilas dulu Pak ya. Dividen tuh apa sih Pak? Mungkin di sini ada teman-teman yang masih belum tahu. Terus kenapa sih ada investor yang menjadikan dividen itu sebagai tujuan berinvestasi? Memang apa sih dividen itu? Terus kan ada istilah-istilah kayak dividen interim, terus mekanisme dividen itu seperti apa? Setahun tuh berapa kali sih perusahaan memberikan dividen? Silakan Pak. Oke, makasih Mbak Sai. Selamat sore teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi. Kali ini tentang dividen ya. Langsung aja ya. Kalau dividen, dividen itu seperti bagi hasil ya dari perusahaan. Kalau perusahaan mendapatkan keuntungan, biasanya bagian dari keuntungannya akan dibagikan menjadi dividen. Nah, dividen itu biasanya mungkin kalau teman-teman belum kenal itu ada dividen interim sama dividen final. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau dividen interim itu dividen yang dibagikan sebelum tahun bukunya selesai. Dan misalkan tahun 2023 ya, katakanlah ya, atau 2024 lah yang akan datang. Misalkan di bulan Juni perusahaan membagikan dividen di tengah-tengah tahun gitu ya. Itu kan belum selesai tahun bukunya. Nah, itu nanti itu namanya dividen interim. Nanti kalau 2024 sampai final nanti sampai selesai tahun bukunya itu nanti tahun depannya tahun 2025 berarti namanya dividen final. Nah, gini. Kalau dividen tuh jadi teman-teman mungkin perlu paham dulu ya. Kalau misalkan kita katakanlah nanti Maret ini bakal banyak bagi dividen ya, Mbak ya, Mbak Sai. Itu kan nanti itu berdasarkan hasil dari tahun 2023. Artinya nanti melalui RUPS, melalui persetujuan dari para pemegang saham akan dibagikan dividen final. Nah, misalkan di tahun 2023 itu ada dividen interim, nanti kalau pada tahun 2024 dibagikan dividen final, itu sudah termasuk dividen interim tahun lalu. Jadi misalkan 2023 manajemen memutuskan untuk membagikan dividen 100 per lembar gitu ya. Terus kemudian ternyata di tahun 2024 awal tuh ya memutuskan sesuai dengan kesepakatan persetujuan pemegang saham akan dibagikan dividen final sebesar Rp300 per lembar saham gitu ya. Berarti nanti yang sisanya yang belum dibagikan hanya 200. Jadi jangan salah nangkep teman-teman ya. Jadi kalau udah dibagikan dividen interim, nanti begitu bagian dividen final harus ingat dulu pernah terima berapa. Jadi cuman kekurangannya aja. Kira-kira gitu, Mbak Zai. Baik, thank you Pak penjelasannya. Jadi mungkin teman-teman yang baru kayak beginner gitu ya dalam berinvestasi, jadi tahu nih Pak sebenarnya terkait dividen ini. Dan makanya menarik banget sebagian investor tuh senang menjadikan dividen sebagai tujuan investasinya ya Pak ya, terutama yang tujuan investasi memang financial freedom, karena dividen ini kayak passive income gitu Pak untuk kita. Nah, ketujuan investasi kan ya kayak saya tadi sebutkan gitu ya, salah satunya bisa dicapai dengan dividen kalau misalnya tujuan investasi financial freedom. Nah, menurut Pak Parahita cukup nggak sih Pak melihat historical dividend yield saat membuat keputusan berinvestasi? Nggak bisa kayak gitu juga ya, karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal, dividen itu kan bisa kita dapatkan kalau perusahaan untung. Nah, artinya kalau tidak untung ya agak susah ya kita mengharapkan dividen gitu ya, karena memang nggak semua perusahaan bisa secara acak gitu ya, secara kontinu dia membagikan dividen setiap tahun gitu ya, hanya beberapa ya. Saya mendeteksi mungkin berapa ya, mungkin sekitar ini ya, kuliah datanya ya, yang bisa bagi dividen 20 tahun terakhir gitu ya, itu paling cuman sekitar 30-an Mbak. 30 ya, 20 tahun, kalau 10 tahun mungkin jauh lebih banyak ya, apalagi kalau cuma 5 tahun terakhir gitu ya. Tapi intinya gini, artinya memang kalau dividen yield tuh bisa jadi kita jadi salah satu referensi bahwa perusahaan ini memang biasa membagikan dividen rajin, kira-kira jumlahnya segini ya gitu ya yieldnya. Tapi kita juga harus analisis juga gitu. Ini kedepannya dia bisa nggak sih tetap membagikan dividen gitu ya, katakanlah kayak BRI gitu katakanlah ya, dia kan lumayan rajin gitu ya kalau membagikan dividen. Nanti itu bisnisnya dia ke depan bakal tetap bagus nggak, tetap jalan nggak, ya kemungkinan besar mungkin kalau BRI iyalah gitu ya, perusahaannya udah besar gitu. Jadi kita bisa katakan seperti itu.
Nah, tapi kan ada beberapa perusahaan yang dia kadang cuma sesekali bagi dividen karena memang bisnisnya naik turun gitu ya, entah kenapa gitu ya, jadi dia nggak bisa continue gitu, dan itu tergantung kebijakan manajemen juga, mereka akan membagikan dividen atau enggak gitu. Soalnya ada yang macam-macam ya, ada yang manajemen dividen itu kan gimana ya, kalau kita perusahaan punya untung nih ya, dia bisnis untung, kan dia manajemen akan punya pilihan, ini saya bagikan dividen atau saya nggak bagikan dividen, tapi saya buat untuk ekspansi, kita buat untuk ekspansi nanti untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa mendatang gitu ya. Nah, biasanya umumnya perusahaan itu misalkan pasti biasanya membagi, sebagian untuk dividen, sebagian untuk ekspansi. Tapi ada juga yang cukup karena udah mature biasanya bisnisnya ya, jadi artinya memang selama ini kalau teman-teman lihat rajin bagi dividen, tapi dia hampir nggak nahan keuntungannya, jadi benar-benar karena udah mature dia kurang bisa berkembang lagi marketnya ya, dia untuk bisnisnya ya udah bagikan sebagai dividen aja terus setiap tahun, jadi hampir 100% dibagikan sebagai dividen. Ya nggak apa-apa sih, bagus, cuman kemungkinan untuk naik ya nggak terlalu besar gitu aja. Tapi ada juga yang sebagian disimpan, nah artinya dividennya itu mungkin tidak terlalu besar yieldnya, tapi akan meningkat terus dari tahun ke tahun. Nah itu yang seperti itu yang biasanya kalau saya sendiri sih prefer yang seperti itu gitu ya, yang jelas harus continue gitu kalau saya pengennya milihnya sih Mbak Sayi. Kalau buat pensiun freedom ya itu bisa aja sih, tergantung modalnya berapa. Betul Pak, tergantung modalnya berapa sih, benar Pak. Iya. Itu menarik banget sih Pak, konsepsi financial freedom dengan mengandalkan dividen itu Pak. Selama kita bisa mendapatkan apa ya Pak, saham-saham dengan potensi dividen yang baik gitu ya, saya rasa kan bisa dihitung gitu misalnya per bulan berapa sih kita butuhnya biaya sehari-hari gitu kan. Nah kemudian dari situ kita bisa menghitung kebutuhan kita, kalau misalnya kita pakai dividen berarti investasinya harus berapa. Nah itu menarik sih Pak, akhir-akhir itu banyak konsep-konsep seperti itu gitu Pak di investor-investor, terutama yang beginner investor yang baru mengenal pasar modal, kan memang nggak bisa sulit-sulit gitu ya Pak diceritakan tentang struktur pasar modal yang gimana-gimana, tapi ketika di-attract dengan konsep dividen sebagai tools financial freedom nih, ternyata malah banyak yang tertarik gitu. Jadi saya menyimpulkan tadi Pak ya, kita tidak bisa terpaku hanya kepada dividen yield, tapi juga harus dicek secara menyeluruh ya Pak ya, dari sisi fundamental atau dari sisi sebenarnya perusahaan ini bertumbuh atau enggak sih, prospeknya kayak gimana ke depannya gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah karena hari ini kita bahasannya tentang dividen Pak, ini lagi-lagi pertanyaannya juga saya kerucutkan gitu Pak. Sebenarnya saya pengen membahas fundamental, rasio dan yang lain-lain, namun karena waktu juga kita mau fokuskan ke ngobrol tentang dividen Pak. Jadi dalam menentukan target dividen yield, apakah ada standar secara numerik Pak? Misalnya sekian persen, contohnya kayak 10% aja investor masa cukup, ya sudah dia akhirnya memilih saham tersebut. Nah apakah ada standarnya Pak kalau menentukan dividen yield? Kalau kita ngomong secara statistik ya, yang konsisten itu biasanya dia dividen yield nggak terlalu besar, mungkin 2-3%, ada yang sampai 5%. Itu kalau kita ngomong yang konsisten, artinya bisa kita andalkan gitu ya. Saya berusaha untuk konservatif gitu ya, artinya memang kalau saya sendiri sih yang saya anggap cukup baik ya antara 2-5% lah. Ya 2 mungkin terlalu kecil ya, 3-5% lah gitu ya. Oke. Nah, tapi ada juga yang bisa besar sekali, sampai 7%, sampai 10%. Even kalau kita ngomong batubara ya, pada waktu beberapa 2 tahun yang lalu ya, setahun lalu, even itu masih besar dan mungkin masih bisa besar lagi ya. Tapi itu kan cyclical ya, artinya tergantung harga batubara juga ya. Ya, itu mungkin saya nggak ngerti apakah bisa sebesar itu terus itu ya. Ya agak susah sih, itu gede sekali, bisa 10% lebih ya bahkan gitu ya. Nah, ya memang menyenangkan sih, cuman memang kalau kita memang buat untuk dividen yang terus-terusan ya sepertinya agak terlalu optimis. Kalau kita berharap terus 10% terus agak susah. Memang ada sih yang dia konsisten bisa di sekitar 7%, ada. Teman-teman mungkin ada yang tahu gitu, ada yang konsisten, tapi memang dia bisnisnya ya nggak banyak tumbuh gitu ya. Tapi kebetulan itu tadi saya bahas
tadi pagi saya baru bikin kontennya. Jadi itu BCTM Bank Jatim itu ya. Jadi dia eh, bisa 7% itu ya setiap tahun, tapi mungkin laba bersihnya nggak banyak naik gitu ya setiap tahun. Dia konsisten. Ya dia seperti itu aja. Ada yang macam itu macam-macam jenisnya ya. Kebetulan ya saya bahas kalian kontennya di sini lah ya. Itu karena relevan ya untuk ini ya. Saya kebetulan belum baca juga Pak yang konten terbaru. Oh iya. Gimana Pak? Boleh Pak dibahas sedikit? Iya, iya. Nggak apa-apa, saya jadi kepikiran tadi pagi. Misalkan kayak ada perusahaan yang tumbuhnya kencang gitu ya. Kayak kalau kita lihat di sini ada, itu di sini ada Alfa Midi itu ya. Midi sama Metro Data. Itu dia tumbuhnya kencang sekali. Di atas 20% per tahun laba bersihnya tumbuh. Selama 10 tahun terakhir. Itu kalau kita lihat itu dia dividen yield cuma 1%. Kecil. Karena manajemennya mungkin waktu itu ya, kalau kita lihat tarik ke belakang, lihat saya lebih baik bikin gerai baru misalkan untuk Alfa Midi daripada saya bagikan dividen karena potensinya jauh lebih besar, market yang bisa kita grab lebih besar, bisnis kita akan jauh lebih besar sehingga kedepannya dividennya mungkin bisa diharapkan lebih besar. Entah kalau dia udah mulai stagnan, someday mungkin dia akan memperbesar dividennya, who knows gitu ya, biasanya sih gitu. Terus ada yang Star Wars gitu ya, yang kalau Star Wars tuh growth-nya itu 10 di atas 10 tapi nggak sampai 20% lah per tahun laba bersihnya. Itu udah mulai gede itu dividennya. Biasanya udah 3%, bisa 4% gitu. Nah, biasanya kalau yang udah agak melambat tumbuhnya itu biasanya dividennya akan cenderung besar. Karena buat apa lagi duitnya? Ini cash kan dia kan udah marketnya udah apa? Udah apa ya? Udah mapan lah ya dia. Udah punya market share yang jelas gitu. Setiap tahun dapat cash terus dari keuntungannya. Udah lah bagian dividen aja, udah nggak ada rencana-rencana yang khusus karena gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, Pak. Tadi juga Bapak membahas ada perusahaan yang memang bertumbuh tapi membagikan dividennya tidak besar. Yeah. Terus kemudian juga ada yang memberikan dividennya besar namun cyclical. Nah, kembali lagi ya Pak, berarti ke preferensi setiap investor terkait dividen ini. Nah, ada juga Pak, kalau saya kemudian lihat berdasarkan historical data dividen juga. Misalnya ada emiten yang secara historical dia corporate action gitu, dia membagikan dividen lebih dari 1 tahun. Nah, menurut Bapak, apakah emiten-emiten tersebut ini juga bisa menjadi top of mind investor untuk collect gitu, agar bisa dinikmati dividennya di masa mendatang? Ya, lebih dari sekali itu ada beberapa emiten kayak gitu ya, kalau saya perhatikan ya. Jadi, kenapa kok lebih dari sekali? Kalau di jumlah padahal sebenarnya ya sama-sama juga dengan yang bagi sekali ya. Cuman yang satu cuman bagi sekali, yang lain mungkin bisa ada yang 2 kali, bahkan ada yang sampai 4 kali gitu ya. Ada satu emiten yang saya tahu dia rajin, udah berapa puluh tahun dia bagi dividen, setiap tahun itu 4 kali sekali. Tapi kalau di total-total sebenarnya ya nggak sampai yang fantastis gede banget gitu ya. Itu nggak ada masalah karena biasanya kemungkinan manajemennya itu mau jaga cash flow. Karena kalau dia langsung keluarkan dividen besar langsung, dia kan nggak bisa gerak lah istilahnya untuk working capitalnya ya, untuk biaya operasionalnya dia kan harus mikir juga gitu ya, sehari-hari mungkin perlu ditambah. Nah kalau dia istilahnya sama kayak kita inilah belanja bulanan belanja bulanan itu kan lebih ringan kalau orang sekarang itu setiap minggu ke minimarket gitu ya, daripada sebulan sekali belanja langsung besar ya. Logikanya hampir sama seperti itu sebenarnya tujuannya, jadi cash flow-nya lebih terjaga kira-kira seperti itu, jadi nggak masalah. Nah itu ya kalau berapa kali, kalau kita berharap jumlahnya gede, biasanya sih enggak juga gitu ya. Tapi kita lebih sering dapat dividen aja, gitu aja sih. Ya, sama aja sebenarnya. Rasanya kali Pak lebih ke feelingnya ya, dapat berapa kali gitu. Padahal seneng kayak, dapat ini, dapat kesannya kan gitu ya, secara psikologis ya. Secara psikologis ya. Nah, sebelum masuk ke bahasan dividen trap itu sendiri, saya juga penasaran Pak. Saya pernah ngelihat konten Bapak gitu ya, yang membahas tentang dividen growth. Jadi waktu itu Bapak tulis lah tentang pembahasan tentang dividen growth. Itu kan berbahasa Inggris nah Pak. Mungkin followers Bapak dan Breeders dan Insan Brilian di sini pengen tahu lebih dalam mengenai yang dimaksud oleh postingan tersebut Pak. Gitu. Dividen growth itu Pak. Postingan saya banyak, yang mana itu ya? Yang bulan September Pak. Jadi Bapak membahas ya tadi sih seperti yang Bapak tadi jelaskan, kayak
Jangan hanya melihat ketika membuat return investasi, jadi si saham nih nggak hanya melihat dividen yield-nya atau historical dividen yang pernah dibagikan, tapi lihat ke growth-nya gitu. Nah, mungkin Bapak bisa sharing lah lebih dalam lagi. Oke, gini. Gitu, Pak. Karena kebetulan berbahasa Inggris, Pak, jadi saya pas baca juga, mungkin nanti kalau saya ketemu sama Pak Parahita, saya mau nanya deh. Ya, kadang-kadang saya suka gitu ya. Suka campur-campur, maaf ya. Ya, jadi gini, strategi yang umum kalau kita investasi, kalau mau dapat dividen itu kan pertama kalau kita lihat dividennya itu tumbuh terus, itu efeknya bisa double kalau kita reinvestasikan. Artinya dividen yang kita dapatkan, kita masukkan lagi untuk beli sahamnya. Sehingga tahun depannya akan dapat dividen yang lebih besar. Jadi bayangkan gini, dari perusahaannya aja, dia dividennya terus tumbuh karena bisnisnya tumbuh gitu ya, katakanlah. Dia bagi dividen naik. Dan itu ditambah kalau kita dapat dividen, kita akumulasi lagi, kita belikan saham lagi. Artinya dividennya itu nggak terasa, itu someday itu bisa besar sekali itu, terakumulasi. Dan itu kalau saya pernah lihat datanya ya, secara historical memang lumayan signifikan bedanya dibandingkan kalau kita tidak reinvestasikan gitu. Ya, ini dengan catatan perusahaannya bagus ya, artinya dia bisa tumbuh terus gitu. Kira-kira gitu. Oke, Pak. Sorry, Pak, ada sedikit kendala teknis tadi. Handphone saya jatuh. Jadi agak gerak-gerak. Ya, Pak. Thank you banget, Pak, ya, untuk penjelasannya. Jadi nanti kita akan bahas lagi, Pak, tentang dividen trap. Mungkin di sini juga udah banyak pertanyaan yang masuk. Wow, ada 47 pertanyaan. Serius? Di kolom Q&A, iya, Pak. Sementara kita sebenarnya mau bagi-bagi kuis, Pak. Jadi kuisnya itu rencananya ada 10 pertanyaan. Tapi karena Q&A-nya banyak banget, nih saya pikir takutnya nggak kejawab. Cuma coba saya baca dulu, Pak, sebentar ya, Pak. Banyak banget. Banyak banget, Pak. Ini ada 47. Makasih ya, Breeders dan Insan Brilian, juga rekan-rekan yang lain yang lagi menonton ya. Berarti antusiasmenya tinggi banget terhadap bahasan dividen trap. Nah, kalau gitu kita ice breaking dulu sebentar ya, Pak. Jadi ada 5 pertanyaan kuis dulu. Nanti mungkin penanya terbaik saya bisa pilih lah di belakang. Nah, pertanyaan 5 ini berhadiah Rp50.000 untuk 5 orang. Jadi cepet-cepetan nih, pertanyaannya sudah dipersiapkan oleh panitia. Jadi panitia standby ya, yang tercepat menjawab akan mendapatkan saldo RDN untuk modal berinvestasi dari BRI dan Reksa Sekuritas. Pertanyaan pertama, gampang banget, ini benar-benar pengetahuan umum di pasar modal. Siap-siap ya. Apa kepanjangan dari PBV? Ya, udah dapat belum panitia? Oke, belum. Apa kepanjangan dari PBV? Ya, silakan dijawab. Oke, sudah dapat ya? Sudah dapat. Yang kedua, sebutkan 3 saham perbankan. Ini gampang banget pertanyaannya, terus dapat modal buat berinvestasi dalam bentuk saldo RDN di BRI dan Reksa Sekuritas. Ya. Sebutkan 3 saham perbankan, kode sahamnya cukup 3 saja. Sudah panitia sudah dapat pemenangnya. Kita ice breaking dulu ya, Pak Parahita, ditunggu ya, Pak. Oke. Biar rame. Oke, yang ketiga, rasio yang membandingkan dividen per lembar saham dengan laba bersih per saham disebut. Ini gampang banget. Dari tadi kita membahas, kita ngobrol-ngobrolin. Oh, belum ya, ini belum. Tapi ya ini terkait dividen juga. Rasio yang membandingkan dividen per lembar saham dengan laba bersih per saham. Udah dapat? Belum ya? Oke, belum ada yang jawab benar ya. Wah, ini salah nangkep ini kayaknya. Iya, Pak. Tadi emang kita ngebahas tentang itu, tapi ada rasio satu lagi. Rasio satu lagi terkait dividen. Agak tricky sih ini pertanyaannya. Loh, diperhatikan teman-teman. Ada tuh kayaknya yang jawab tuh. Dada ya panitia, sip. Yang keempat, siapa nama panjang founder investasi jalanan? Narasumber kita hari ini. Nama panjangnya ya, Pak siapa? Tadi saya sudah sebutkan di awal. Gampang banget.
Siapa nama panjang founder investasi jalanan, akun IG @investasi_jalanan. Sudah dapat ya. Yang terakhir, ini terkait kemarin kita baru aja kedatangan emiten untuk Investock. Jadi emiten tersebut memaparkan kinerja dan prospek sahamnya. Nama programnya itu Investock. Nah, siapa emiten yang kemarin Investock dengan BRI dan Reksa Sekuritas? Ayo, bisa dicek di IG-nya BRI dan Reksa Sekuritas. Oke. Sip, sudah ada ya yang menjawab. Ya, jawabannya roti. Betul. Ya, lanjut Pak. Tadi ice breaking-nya sudah. Oke. Lanjut ya Pak. Ke obrolan kita terkait dividend trap ya Pak ya. Nah, seru banget nih. Tadi ini juga pertanyaannya udah banyak yang masuk. Berapa panitia pertanyaan? 80-an Pak pertanyaan. Wow, banyak yang penasaran ya Pak terkait bahasan kita hari ini. Apa aja pertanyaannya? Coba dicatat nanti di screen recording Pak sama tim saya. Mungkin bisa jadi sudah terjawab ya Pak dari obrolan kita ini. Sebagian sih saya lihat juga nih sudah terjawab. Nah, sekarang masuk nih Pak terkait dividend trap. Nah, banyak dibahas hati-hati jangan terjebak sama dividend trap. Nah, maksudnya apa sih Pak? Karena kan sebagai investor baru kita juga mikirnya, saham A nih mau bagi-bagi dividen nih, terus kemarin tuh saham A bagi dividen gede tuh tahun lalu segala macam. Nah, kita langsung FOMO beli. Nah, gimana sih menurut Bapak nih terkait dividen trap ini? Oh, jadi ini ya istilah ya teman orang-orang ya kalau tentang dividen itu ya. Kan kalau perusahaan membagikan dividen artinya dia kan kehilangan aset berupa cash ya, cashnya akan berkurang. Itu artinya nanti harga sahamnya setelah pembagian dividen itu akan turun sebesar dividennya. Nah, kalau misalkan dia cuma 2% mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Mungkin bisa cepat balik lagi. Nah, yang sering kejadian itu kalau misalkan gede gitu ya, 5 lebih gitu ya, sampai 10% ya turun segitu besoknya. Nah, permasalahannya kan kita ada, ya ini sekalian, saya jelaskan ya tentang come dividend date sama ex dividend date. Nah, kalau kita mau dapat dividen, itu artinya kita harus megang saham itu pada saat come dividend date. Misalkan ini nih, sekarang tanggal 11 nih ya, come dividend date hari ini tanggal 11 Januari gitu ya. Artinya kalau kita tercatat pada penutupan market hari ini kita pegang saham tersebut, kita dapat dividennya. Permasalahannya biasanya kalau kan perusahaan kan sudah beberapa waktu sebelumnya mengumumkan kita akan mau bagi dividen dan come dividen tanggal 11 Januari. Itu orang-orang kan biasanya udah beli tuh, harganya udah naik duluan. Nah, misalkan kan berarti kalau orang yang polos ya kan mikir gampang banget dapat dividen karena cukup pas beli pas come dividen date udah dapat dividen. Masalahnya biasanya sehari setelahnya atau ex dividend date sehari setelah itu ya, hari kerja setelah itu biasanya harganya akan turun. Nah, itu kan kejebak. Misalkan kita ngarep ini kayak tadi 100 gitu ya per lembar gitu ya. Kita ngarepin lumayan dapat 100 per lembar. Misalkan dia 10% 10% dividen yield-nya ya, 1.000 harga sahamnya. Dapat 100. Terus kemudian kita beli hari ini aja nih. Dia beli. Besoknya turun 10% dong berarti. Artinya gitu. Itu kayak dividen trap kayak gitu karena cuman beli karena pengen dapat dividennya aja gitu ya. Ya itu masalahnya kan gitu. Nah, kalau kita mau sabar menunggu sih, artinya kalau untuk investor jangka panjang biasanya nggak ada sih istilah dividend trap itu. Itu cuman kalau yang kita pengen, ya, artinya kan kalau rule-nya kita bisa dapat dividen pada come dividen kan, sebenarnya kan secara polos itu kan bisa gampang. Kita tinggal beli ini pas come dividen dapat dividen, nanti kita jual setelahnya kita beliin saham lain kan bisa terus banyak sekali itu kan artinya kan. Nah, masalahnya nggak segampang itu karena harganya biasanya turun. Jadi kita kalau apa namanya dividen yieldnya besar itu kerasa banget ya, dia akan turun. Kecuali kalau saya sarankan sih kalau pengen dapat dividen terus itu ya memang harus mau pegang agak lama gitu. Artinya jangan beli sahamnya pas saat
cuman benar mepet pas dividen gitu ya. Bisa aja mungkin berapa bulan sebelumnya. Tapi kalau saya sih bisa tahunan sih kalau megang saham ya. Jadi nggak terlalu kepikiran seperti itu mau turun ya nanti misalkan kalau saya pegang kan misalkan sahamnya misalkan dividen paling 2-5% itu ya udah biarin aja turun segitu. Nanti kalau dia kelihatan kinerjanya membaik ya nanti harganya naik lagi gitu. Nggak ada dividen trap kalau kondisi kayak gitu. Dividen trap itu kalau cuman pengen dadakan dapat dividen itu aja. Itu masalah itu memang. Yang baru-baru biasa kejebak seperti itu, Mbak. Ya kira gitu. Ya, betul banget Pak. Ini memang buat investor pemula sih Pak, karena belum memahami ya Pak sebenarnya konsep dividen. Tadi Bapak juga menjelaskan terkait cum dan ex date-nya juga gitu ya. Kapan sebenarnya sih seseorang yang berhak gitu untuk dapetin dividen. Nah, tapi pada saat yang tadi Bapak bilang kalau misalnya sebenarnya ternyata koreksi harga sahamnya setelah dia beli itu malah lebih besar daripada dividen yang didapatkan, ya itu yang bikin yang orang-orang ini kan istilah yang dibuat berdasarkan pengalaman ya Pak. Jadi pengalaman investor, oh mereka mengalami ini dan akhirnya disebutnya jebakan dividen gitu atau dividen trap. Nah ini juga ada tadi Pak pertanyaan melanjutkan dia konfirmasi kesimpulannya yang saya dapat kalau dividen trap itu ketika penawaran dividen yang tinggi diiringi dengan penurunan yang cukup signifikan. Baiknya timing yang tepat buat keluar dari penurunan saham itu kapan ya Pak? Ini sejalan dengan pertanyaan yang saya sudah siapkan juga Pak. Jika kita sudah kena dividen trap, strateginya itu apa Pak? Cara keluar dari situ apa? Apakah kita cut loss atau kita hold aja jangka panjang? Kalau yang saya dengar kan strategi investasi Pak Parahita tuh lebih ke long term ya Pak ya. Jadi nggak masalah gitu misalnya koreksinya masih manageable, Bapak masih hold karena kan nanti prospek perusahaan ini bagus. Berarti kan triknya adalah Bapak mempersiapkan ketika investasi nggak hanya satu aspek yang dicek tapi juga prospek bisnis dan growth kedepannya seperti apa. Nah, tapi ini sejalan dengan pertanyaan dari teman-teman di sini Pak. Kapan sih Pak yang tepat gitu ya untuk bukan kapan yang tepat, ketika sudah terkena dividen trap apa yang harus dilakukan itu Pak? Mungkin bisa sharing, Bapak mungkin pernah mengalami dividen trap, terus ada pengalamannya juga harus diapain gitu Pak? Ya kalau memang ya saya dulu pernah ya polos gitu ya, maksudnya ya kena gitu ya. Katakanlah misalkan gini, kondisinya kalau misalkan turun sebesar itu gitu ya, lumayan, tapi udah dapat dividen 100 tapi harga sahamnya juga turun 100. Kalau sama seperti itu ya, teorinya kan gitu ya. Ya kalau kayak gitu sih kalau memang perusahaannya ya saya nggak terlalu prospek itu bisnisnya ya saya lepas aja. Tapi kalau memang saya niat lama ya nggak akan saya lepas, saya akan pegang terus. Nah, yang bikin teman-teman pusing itu biasanya kalau teman-teman tuh nggak menyadari bahwa harga sahamnya itu udah naik duluan gitu ya sebelum itu. Misalkan dia mau bagi dividen 10%, dari sebulan sebelumnya udah naik 10% dia. Nah, jadi pas ex dividen itu turunnya bukan 10% dividen yield lagi, tapi mungkin bisa 12, 13 gitu ya. Karena dia ngikutin harga referensinya itu yang sebelum naik itu gitu, 10%-nya. Nah, yang kayak gitu itu memang bikin pusing ya. Jadi ya ini keputusan masing-masing kalau buat saya, buat teman-teman ya. Kalau memang tujuannya buat cari dividen ya terus nggak ngerti perusahaan seperti apa, terus alasan kita pegang saham itu apa? Nggak ada kan artinya ya memang kadang-kadang kita harus tega sih cut loss kalau seperti itu ya alasan kita apa gitu itu untuk megang lagi. Tapi kalau pengen sabar ya kali-kali terus akhirnya belajar, oh sahamnya ternyata lumayan lah, oh ya bolehlah dipegang gitu ya silakan. Tapi kalau nggak ngerti terus gambling dong, spekulasi dong pegangnya kalau kita nggak ngerti. Iya kan? Padahal dividen kan emang itu ya Pak, keuntungan yang jangka panjang sih sebenarnya ya Pak, bukan yang buat short term aja. Kalau yang saya lihat ya Pak, kalau bukan trading yang benar-benar jangka pendek kan kadang kita ikut-ikutan teman kayak kayaknya si saham ini mau bagi-bagi dividen deh, terus gede gitu kan tahun lalu. Nah akhirnya ikut-ikutan. Nah akhirnya itu Pak yang dibingungin sama rekan-rekan di sini tuh, mereka kalau udah terlanjur kejebak tuh diapainnya gitu. Nah pertanyaannya kayak gitu sih Pak. Mau saya tambahin ya, kalau gini, yang biasanya masalah itu kalau dia cuman sekali itu aja bagi dividen besar.
Karena waktu itu cashnya lagi numpuk, katakanlah ya. Cashnya lagi numpuk dan tiba-tiba dia bagikan dividen besar sekali. Dan itu akan susah terulang lagi di masa depan gitu. Nah itu yang masalah, karena kita ngarep gitu terus ya agak susah. Tapi kalau memang dia rutin gitu ya mungkin nggak terlalu masalah gitu. Itu yang sering jadi masalah itu, wih gede banget tahun ini. Tahun kemarin ya, tahun ini berarti ya. Saran saya ya teman paling nggak baca dikit ya laporan keuangan gitu ya. Lihat aja posisi cashnya gitu ya. Cashnya tuh dia tuh punya berapa sih gitu ya. Cash flow-nya berapa gitu ya dari bisnisnya gitu. Masuk akal nggak sih dia tahun depan bakal bisa bagi dividen segini lagi gitu kira-kira. Itu aja yang paling gampang kita lihatnya gitu ya. Ya mau nggak mau kalau mau bagi dividen kan harus ada cashnya tuh. Kira-kira gitu. Dilihat saya biasanya gitu ngelihatnya. Oh, dia wajar sih bagi dividen segini, misalkan dia cashnya bisa mungkin ada yang mungkin cash punya sampai pegang triliunan gitu ya. Dia bagi dividen segitu, tahun depan masih sisa cash segini, cash flow, oh it's okay gitu ya. Ya kalau mau lebih baca laporan keuangan sih ya harus mau kayak gitu sih. Kalau idealnya ya. Tapi ada juga kalau yang perusahaan besar aja sih nggak ya boleh aja sih teman-teman beli yang kuat kira-kira ya selama ini rutin gitu ya oke. Kira-kira gitu Mbak. Asal kita tahu ya Pak bukan batasan apa ya standar tadi kayak kita balik lagi ya Pak. Bapak bilang Bapak sebenarnya dapat dividen 2% 5% aja cukup gitu sehingga ya kita nggak ikut-ikutan teman, kita udah punya standar kita masing-masing dan kita juga harus paham gitu sebenarnya saham atau emiten yang kita invest tuh gimana sih prospek kedepannya. Ya. Gitu teman-teman. Pak kebetulan nih Pak, jadi kan kita masih ada 5 hadiah lagi nih. Tapi sebelumnya ini saya mau umumin juga ke audiens, ke rekan-rekan Breeders dan Insan Brilian, serta followersnya Pak Parahita nih. Jadi 2 kita akan kasih ke pertanyaan terbaik dan untuk 3 lagi nanti kita akan bacakan kuis lagi Pak. Nah pertanyaan terakhir Pak. Jika kita sudah sampai ke tahap investor yang menerima dividen secara reguler setiap tahun, nah berarti kan ini Pak Parahita ya, setahu saya kan Bapak investasinya long term nih, dan Bapak keputusan investasinya juga berdasar pada menerima dividen atau tidak nih. Kalau sebagai kita nih investor yang sudah menerima dividen secara reguler setiap tahun, dan ternyata itu cukup untuk biaya hidup kita Pak, kan banyak akhir-akhir ini kayak tadi saya bilang, promoting hidup cukup dari hasil investasi. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang harus kita lakukan dalam berinvestasi di pasar modal? Nah, strategi investasi kita tuh gimana sih Pak ketika kita sudah mencapai level itu? Apakah kita cukup menambah amunisi kita di saham-saham tersebut yang kasih kita dividen untuk biaya hidup, atau kita coba cari saham lain, kita diversifikasi ke saham yang lain? Mungkin bisa di-share pengalaman Pak Parahita Pak terkait ini. Saya itu bukan seorang yang loyal gitu ya sama satu saham ya. Artinya ya realistis saja. Kalau memang ada yang lebih bagus ya bisa aja saya pindah gitu ya. Saya nggak ada patokan saya harus berapa tahun pegang saham ini, enggak juga. Misalkan kalau dia bagus terus gitu ya bisa bertahun-tahun bisa saya pegang. Tapi kalau nggak bagus, saya pikir something ya bermasalah gitu ya, yang ngapain saya pegang terus gitu. Jadi kalau saya suka ngamatin gitu ya, channel-channel YouTube dari orang-orang investor dari luar kan ada yang sangat concern terhadap dividen gitu ya, mereka investor retail biasa gitu. Yaitu mereka biasanya kalau memang benar-benar income-nya yang dikejar, biasanya mereka lumayan banyak sih sahamnya. Karena di sana pilihannya mungkin lebih banyak juga ya. Artinya memang mereka cari mungkin yang yield-nya tinggi, lumayan besar sehingga nggak perlu modalnya terlalu besar ya maksudnya modalnya nggak terlalu berat lah istilahnya gitu. Tapi kan biasanya kan bisa juga dia nggak stabil gitu, jadi dia spread itu jadi beberapa saham gitu ya, yang jadi kalau ada satu yang agak mogok gitu masih bisa ditopang dengan yang lain kayak gitu. Nah kalau saya sih kalau bangun dari teman-teman, kalau modalnya masih nggak terlalu besar ya jangan terlalu diversifikasi, ya jangan terlalu luas juga, nanti returnnya nggak terlalu besar juga ya. Tapi yang penting itu saya yang pengaruh ya, kalau saya pengalaman pribadi sendiri, yang cukup berpengaruh bisa mengakumulasi itu sebenarnya kalau kita rutin investasi. Ya, artinya bisa aja ke saham yang sama gitu ya. Kalau misalkan karyawan gitu ya punya sebagian, sisihkan sebagian lah dari gaji atau mungkin dapat bonus gitu ya, sisihkan sebagian gitu untuk beli saham gitu ya. Ya tentunya harus saham yang bagus ya, yang
ya harus belajar mau nggak mau harus cari perusahaan yang bagus. Dan itu pertanyaannya yang sering muncul di saya, Pak, lah kalau duitnya sedikit, iya kan nggak bisa beli saham banyak-banyak. Iya sih, memang kalau rutin kayak gitu, iya saya paham. Artinya mungkin ya memang fokus di beberapa saham. Nanti kan nambah terus dananya kan, terakumulasi. Nanti mungkin bisa, oh ada saham lain yang bagus juga, boleh juga beli itu gitu ya. Pelan-pelan aja, nggak usah dipaksa harus berapa saham, nggak ada kayak gitu, saya terserah aja. Dan lagian kalau harga saham, kalau misalkan 1.000 itu paling kan kalau 100 lembar kan cuma 100.000 sih Mbak ya. Artinya kalau kita beli harga saham 1.000-an aja dengan modal 1 juta, katakanlah bisa punya 10 loh. Ya. Bisa punya 10 saham loh. Meskipun cuma satu lot ya. Artinya, tapi kan itu nggak apa-apa, itu udah nyebar. Artinya menurut saya alasan nggak bisa diversifikasi karena modalnya terlalu kecil, kurang make sense sih buat saya. Kira-kira gitu. Setuju, Pak. Setuju, tapi Pak. kalau ada juga orang yang yakin cuman pegang satu saham itu aja, ya kalau yakin ya nggak masalah, kita tergantung yakin itu duit-duitnya dia gitu kan, bukan duit saya. Iya Pak, benar-benar setuju. Ini sangat insightful ya, mungkin rekan-rekan breeders dan insan brilian di sini yang menyimak bisa dapat bisa tercerahkan nih dari jawabannya Pak Parahita. Memang sih penting sih Pak, saya setuju ya bahwa sebenarnya investasi saham itu yang penting rutin sih Pak. Kalau terutama untuk pemula ya, kayak kita sambil kita belajar sebenarnya apa sih yang dilihat dari suatu saham, kenapa sih kita ambil saham itu, kenapa kita investasi di saham itu. Nah, sambil belajar ya kita harus rutinkan memang investasi kita gitu sih Pak. Nah, ini ada tadi saya sudah sebutkan satu pertanyaan yang saya pilih ya Pak, saya juga sudah catat pemenangnya. Yang kedua, ini saya ada catat satu pemenang lagi dari Pak Pratafulsitorus ya. Dia bilang, apakah dana untuk pembagian dividen suatu perusahaan itu diambil dari laba bersih atau dari saldo laba Pak? Dengan mengingat pada ketentuan UU PT, UU Perseroan Terbatas, dan anggaran dasar perusahaan. Ini saya juga belum tahu nih Pak jawabannya, mungkin Pak Parahita tahu. Oh gini, pada dasarnya selama masih statusnya laba ditahan itu boleh dibagikan dividen. Artinya kalau bisa, kalau biasanya kan kalau kita menyatakan kayak tadi, yang tadi boleh saya bilang ya dividen payout ratio ya, itu kan artinya dividen dibagi dengan laba bersihnya ya, itu berapa persen sih gitu. Nah memang dinyatakan seperti itu biasanya, tapi yang sebenarnya jadi acuan utama ya dari laba ditahannya, akumulasi laba ditahan gitu ya, yang dipunyai miliki perusahaan. Jadi dia kan bisa akumulasi terus tuh dari tahun ke tahun. Kalau memang cashnya ada, dia mau bagikan semua ya nggak masalah. Gede. Makanya kita beberapa kali lihat gitu ada perusahaan yang bagi dividen dengan payout ratio lebih dari 100%. Ya nggak masalah, selama cashnya ada. Kalau secara hukum ya, kalau undang-undang sih ya, pokoknya secara aturannya ya, itu selama saldo laba ditahannya masih ada ya bisa dia bagikan. Nah, yang kedua ya jelas saja harus punya cashnya. Kalau cashnya ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada cashnya apa yang mau dibagikan gitu kan? Tapi kalau saya tidak salah, mungkin correct me if I'm wrong Pak, bukannya bisa bagikan dividen dalam bentuk saham ya Pak? Oh bisa juga, bisa. Oh iya, ini saya ngomong masalah dividen yang tunai ya, saya tadi itu. Kalau itu tunai. Kalau dividen bentuk saham bisa, ada beberapa emiten yang pernah membagikan dalam bentuk saham gitu ya. Artinya itu nanti dia akan ngurangin ekuitasnya ya, jelas. Tetap ngurangin ekuitasnya. Ya, betul Pak. Thank you banget Pak Parahita, ini Breeders dan Insan Brilian menarik sekali pembahasan kita hari ini, daging banget lah ya membahas tentang dividen dan dividen trade. Semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan dalam berinvestasi di pasar modal. Jadi saya simpulkan memang dividen itu adalah sesuatu yang menggiurkan buat investor pemula. Ketika mendengar kata dividen ini memang sangat menarik dan bisa kita menjadi tujuan utama berinvestasi jangka panjang agar mencapai financial freedom. Tapi perlu diingat di diskusi hari ini tetap harus hati-hati dengan tadi istilah dividen trap, istilah jebakan dividen yang dimunculkan berdasarkan pengalaman investor gitu ya terkait dividen ini. Nah, kita sudah pilih tadi ya Pak 2 pertanyaan terbaik. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara Pak, sudah hampir 45 menit juga kita ngobrol sama Pak Parahita. Terima kasih banyak Pak ya. Hari ini sama-sama Mbak Sari. Nanti kita ketemu di tema-tema fundamental selanjutnya Pak, buat kasih edukasi banyak nih ke rekan-rekan pasar modal. Nah, akan ada 3 hadiah lagi
berupa saldo investasi di RDN ya 50.000 untuk 3 orang. Pertanyaannya akan saya bacakan, ada 3. Yang pertama, ya cepetan ya. Siap ya panitia ya. Yang pertama, ini gampang banget, sangat umum. Sebutkan kepanjangan dari IPO. Sebutkan kepanjangan dari IPO. Ya, ditunggu. Silakan dijawab. Lumayan nih. Dapat saldo investasi untuk mulai berinvestasi. Sudah? Belum ada kepanjangan dari IPO. Sudah ada ya yang menjawab. Oke. Yang kedua, ini tentang BRI Dana Reksa Sekuritas. Berapa jumlah subscribers YouTube BRI Dana Reksa Sekuritas saat ini? Jadi YouTube BRI Dana Reksa Sekuritas saat ini sudah sangat banyak ya subscribersnya. Dan di sana banyak banget video edukasi yang bagus buat breeders dan insan brilian tonton. Jadi kalau kalian adalah subscribers dari YouTube-nya BRI Dana Reksa Sekuritas, pasti tahu sekarang jumlah subscribersnya berapa. Silahkan dijawab. Sudah ada? Ada? Oke, ada. Thank you. Berarti ada subscribers YouTube Breeds nih di sini. Jangan lupa di visit, dikunjungi page YouTube kita BRI Dana Reksa Sekuritas. Saat ini sudah lumayan ya, hampir 80.000 subscribers ya. Dan itu bakal banyak video-video yang kita share yang sangat edukatif dan informatif. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, saldo RDN 50.000 untuk 1 orang lagi. Ini tadi dividen payout ratio. Nah, sekarang rasio yang membandingkan dividen per lembar saham dengan harga saham. Ya, ada yang jawab rasio yang membandingkan dividen per lembar saham dengan harga sahamnya. Sudah ada? Kita tadi bahas berapa kali ya, Pak? Sudah ada ya? Oke, sudah dapat ya 10 pemenang saldo RDN 50.000 untuk modal investasi, 2 penanya terbaik, tadi kita udah save namanya, dan juga 8 orang yang menjawab soal quiz hari ini. Yang belum beruntung jangan, sudah dapat? Sudah? Oke. Yang belum beruntung jangan berkecil hati, karena bakal banyak event-event seru lainnya di Breeds, dan juga hadiah-hadiah menarik yang nggak kalah bermanfaatnya. Panitia akan segera menghubungi ya, jangan ganti username IG agar memudahkan, oke? Oke, Pak Parahita, sekarang kita sampai di penghujung acara, Pak. Iya. Kami mau dari BRI Dana Reksa Sekuritas mau berterima kasih ya Pak atas welcoming Bapak gitu yang begitu hangat kepada kami. Setiap kami ajak collab, Bapak selalu selalu mau gitu. Thank you banget ya Pak ya. Sama-sama Mbak Sayi. Pak Parahita ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acaranya? Silakan Pak. Ya buat teman-teman, kalau ini yang relevan dengan dividen ya. Kalau memang untuk bisa mendapatkan dividen, kalau dari awal mungkin kalau teman-teman baru berinvestasi mungkin fokusnya mungkin biasanya bukan dividen. Tapi kalau rekan-rekan semua mungkin sudah istilahnya mau persiapan buat pensiun lah, atau mungkin nanti itu mungkin dipikirkan pertama ya memang dividen itu cari perusahaan yang benar-benar stabil, dia membagikan dividen, bisnisnya stabil, terkenal rutin bagi dividen, dan jangan harus menjaga ekspektasi kita harus serealistis mungkin. Artinya gini, kita cukup duit kita kalau punya dapat dividen kalau duit kita bakal cukup kalau dividen yieldnya katakanlah minimal 10%. Ya kalau kita ngomong 10 tahun, 20 tahun setiap tahun dapat segitu ya kurang realistis juga gitu ya. Sakit itu berat sekali itu nggak gampang nyari kayak gitu terus yang kalau jangka panjang, kalau setahun 2 tahun boleh ya. Tapi coba hitung dengan yang realistis lah. Artinya di bursa, di apapun kalau investasi termasuk dividen juga, yang salah satu yang terpenting itu adalah menjaga ekspektasi kita, jangan terlalu tinggi. Nanti jatuhnya sakit. Gitu aja. Kira-kira gitu. Bermakna dan bermanfaat sekali. Thank you banget Pak. Terima kasih atas kehadirannya, sharingnya, diskusinya dengan BRI Dana Reksa Sekuritas. Thank you juga breeders dan insan brilian telah bersama kita hari ini. Jangan lupa berinvestasi dengan aplikasi Brights by BRI Dana Reksa Sekuritas. Terutama kita ada mode terbaru Brights Easy. Ini enak banget dipakai.
buat pemula, satset, jadi jangan ragu buat bergabung jadi nasabah BRI dan Reksa Sekuritas. Sekali lagi terima kasih Pak Parahita, sampai ketemu di Sama-sama selanjutnya Pak ya. Dah semuanya, cheers. Oke, thank you semuanya teman-teman. Selamat sore Pak. Yo, sore.